Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. 5 pelaku tawuran berusia remaja ditangkap aparat Polresta Palu. Jumlah pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Anutapura meningkat setiap hari. Satgas Madagoraya intensif melakukan patroli di wilayah bekas pelatihan kelompok radikal. Satuan Tugas Madagoraya intensif melakukan patroli di jalur bekas pelatihan kelompok radikal di Pegunungan Tambarana, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Kegiatan ini sekaligus bagian dari operasi dalam menjaga keamanan di wilayah bekas konflik tersebut. Sejumlah polisi bersenjata lengkap menyisir jalur hutan, pegunungan, dan perkebunan. Jalur lain yang menjadi perhatian khusus adalah pegunungan di wilayah Tambarana, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, hingga Sausu Pakareme, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong. Jalur yang disisir merupakan jalur lama yang pernah digunakan kelompok radikal sebelum ditumpas aparat keamanan. Patroli tersebut merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan wilayah operasi serta mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok radikal. Langkah petugas ini mendapat apresiasi dari warga yang tinggal dan berkebun di kawasan jalur klasik. Mereka merasa lebih aman saat beraktivitas. Mereka berharap situasi keamanan di Poso tetap terjaga dan masyarakat bisa hidup damai dan tentram. Saya banyak berterima kasih kepada Bapak-Bapak Brimob karena kami sudah aman berkebun. Ya, terima kasih. Operasi Madagoraya sudah berlangsung sejak Januari 2021 dan diperpanjang hingga Desember 2025. Operasi ini bertujuan untuk mencegah gangguan Kamtipmas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Sepanjang periode Januari hingga September 2025, arus peti kemas tercatat mencapai 97.000 lebih teus atau naik 17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan ini menandakan semakin tingginya aktivitas logistik dan perdagangan di kawasan tengah Indonesia. Dari data PT Pelindo Regional 4 Pantoloan, jumlah peti kemas yang dilayani naik dari 83.000 teus menjadi 97.000 teus. Sementara dari sisi jumlah box meningkat dari 71.000 menjadi lebih dari 76.000 box. Kondisi ini dipengaruhi tingginya mobilitas kapal niaga, kapal curah, hingga kapal penumpang yang melayani wilayah Sulawesi Tengah, Kalimantan, dan beberapa daerah di timur Indonesia. Sudah terjalin, kita ada grup yang diinisiasi oleh Kadis Perindak, kita ada grup yang kadang-kadang dan Kadis Perindaknya itu bukan hanya di kota, di ini juga sudah di kabupaten kayak macam Padigi sering datang juga kami menyampaikan itu apa ini komoditi kami gitu kan, kira-kira sudah berapa banyak yang masuk di mana di pelabuhan. Pelabuhan Pantoloan saat ini menjadi pintu masuk utama logistik di Provinsi Sulawesi Tengah.
Lalu kita di sini ada SIM Kalteng. Dari sini barang-barang didistribusikan ke Makassar, Balikpapan, Surabaya, hingga ke sejumlah pelabuhan di wilayah timur Indonesia. Kemajuan aktivitas logistik ini tak hanya mencerminkan pulihnya sektor perdagangan, tapi juga menunjukkan tumbuhnya konektivitas ekonomi di kawasan tengah Nusantara. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kemudian meminimalisir paham ini. Siapa-siapa saja yang kemudian punya peran. Situasi keamanan di wilayah Sulawesi Tengah semakin membaik dan kondusif. Capaian itu tidak terlepas dari sinergitas Polri dan masyarakat dalam melakukan pencegahan penyebaran paham radikal di Sulawesi Tengah. Selain menjaga situasi keamanan dan ketertiban wilayah melalui operasi dengan Sandi Madagoraya, saat ini juga gencar dilakukan program kontraradikal yang menjadi program prioritas Kapolri. Untuk mendukung program ini, Divisi Humas Mabes Polri bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Sigi Senin siang, menggelar fokus grup diskusi di Aula Mapolres Sigi. Kita melihat pengorbanan keluarganya orang. Kegiatan ini menghadirkan ex-narapidana terorisme sebagai pemateri. Dunia persilatan di Poso, ya saya hormati beliau. Ada adanya di sini jadi agak keder saya bicara. Polda Sulawesi Tengah menegaskan jika aktivitas terorisme di Gunung Biru, Kabupaten Poso sudah tidak ada lagi. Namun masyarakat diingatkan untuk tetap mewaspadai penyebaran paham dan ideologi radikal. Semua yang kemudian punya perilaku merusak, menganiaya, menzolimi, merampas, memiliki tanpa hak dan segala macam, itu perilaku teroris. Kita jaga kampung kita yang kita cintai ini. Seperti saya bilang, siapa yang mau jaga terumpai kampung di Sulawesi Tengah ini kalau bukan orang? Mantan narapidana terorisme Imron masa lalunya yang terjerumus dalam jaringan terorisme hingga akhirnya sadar dan melawan radikalisme dan terorisme. Alhamdulillah kami sebagai mantan pelaku ex-napiter sudah bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita yang pastinya bagaimana apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pelajaran, ya, bisa dikaji kembali supaya bagaimana ke depannya Indonesia ini terlepas dari paham-paham radikal, terlepas dari aksi-aksi terorisme. Program kontraradikal dinilai sebagai upaya untuk membangun ketahanan ideologis masyarakat. Saya sampaikan tidak. Upaya pencegahan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Polri, tapi harus melibatkan seluruh unsur baik pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan tokoh pemuda. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.